kabarnya adik-adik yang di rumah? Tentunya sehat, kuat, dan sukacita. Jumpa lagi bersama kami di ibadah online Minggu 25 Juli 2021 bersama saya, Bu Dayat Dan Bu Ana. dan pengamen musik kita, Dika. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, siapa yang pagi ini belum berdoa? Siapa ya? Tentunya adik-adik sudah berdoa ya. Oh, haleluya. Dari sini kedengaran loh, Bu. Anak-anak di rumah semua sudah berdoa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita nggak boleh enggan untuk berdoa. Untuk mengawali ibadah hari ini, kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Naikkan Doa Tak Enggan. Musik. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu titahnya, Ia tak menolaknya. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya, dengan judul Naikkan Doa Tak Enggan. Untuk itu, untuk mengawali ibadah minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapa sudah memberikan waktu buat kami untuk mendengarkan, memuji nama Tuhan. Kiranya Bapa mau berkati kami, Bapa berkati anak-anak di rumah untuk mempunyai hikmat, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik di rumah tentunya masih semangat kan untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, tiba saatnya kita mau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 dengan tema hendaklah saling mendoakan. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah mandi? Masih semangat? Oke. Kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini sabda yang hendak kita bersama dengar dan baca terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa untuk bersekutu. Walau persekutuan yang kami jalani harus kami jalani di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan yang menyatukan kami
dalam persekutuan tubuh Kristus. Hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami dan biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mendengar sabda Tuhan. Amin. Sekali lagi, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adik-adik yang terkasih, sabda Tuhan yang tadi kita baca, kita dengar bersama. Sabda hari ini adalah doa Paulus. Doa Paulus yang ditujukan kepada umat Tuhan di Efesus. Paulus menyerahkan umat Tuhan ke dalam kasih kuasa Tuhan Yesus. Meski Paulus sendiri mengalami banyak hal yang sulit, mengalami banyak peristiwa yang juga membuat dia menderita. Paulus seringkali ditangkap, dipenjara, tetapi hari ini kita melihat akan keteladanan Paulus yang tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi justru Paulus berdoa bagi umat Tuhan yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta punya pertanyaan. Di masa pandemi COVID-19, tentu adik-adik harus tetap belajar di rumah. Pembelajaran tatap muka belum dimulai. Tentu itu membuat di satu sisi kelonggaran, tetapi di sisi lain menunjukkan kesulitan. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta,
kesulitan yang harus adik-adik hadapi seperti apa? Aduh Pak, harus belajar daring tetapi kuotanya habis. Itu juga kesulitan. Aduh Pak, kebetulan aplikasinya Google Classroom-nya terhapus. Itu juga kesulitan bagi adik-adik yang kecil, karena HP-nya masih dengan orang tua. Pak, saya belum mengerjakan tugas karena ibu, bapak membuka HP-nya terlambat. Itu juga kesulitan-kesulitan. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini, satu dengan yang lain, ini membutuhkan pertolongan. Satu dengan yang lain membutuhkan dukungan. Satu hal yang bisa dilakukan adik-adik di tengah kesulitan dan keterbatasan, adik-adik masih bisa untuk berdoa bagi teman-teman adik-adik. Jangan hanya kemudian kita hanya menyerahkan diri kita. Jangan hanya kemudian kita hanya mampu meminta untuk diri kita. Tetapi hari ini mari kita belajar dari Paulus yang juga memperhatikan kehidupan orang lain. Paulus berdoa bukan untuk dirinya, tetapi Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan di Efesus. Sekali lagi, mari kita menyatukan hati kita, saling berbagi dengan jalan apa? Saling berdoa satu dengan yang lain. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan pertolongan hidup kita, pertolongan saudara kita ke dalam Tuhan, Tuhan yang melihat dan Tuhan pula yang akan bekerja memberikan pertolongan dan rahmat-Nya. Tetap semangat menjalani hidup, tetap jaga diri, selalu pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Sebisa mungkin jaga jarak, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Menarik bukan? Tentunya menarik Bu Ana. Nah, ketika adik-adik berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri ya, tetapi untuk orang lain juga. Untuk mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita berdoa dan akan disampaikan oleh Budaya. Silakan Budaya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua bersuka cita ya Tuhan, memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk senantiasa tekun di dalam berdoa. Berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain, untuk orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, berkati belajarnya secara online, maupun berkatilah kehidupan mereka seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah, biarlah mulai hari ini kita mau mengambil keputusan untuk senantiasa senang berdoa. Untuk itu, mari kita puji nama Tuhan dengan judul Saya Senang Berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah minggu ini, kami mengingatkan kita tetap menerapkan dan melaksanakan 5M. M yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas.